Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Oktaviani Dahulu dengan NIM 11202306, Prodi Sarjana Gizi, dosen pengampu Ibu Pemuda Sembolon SKN MKes. Baik, di sini saya akan membahas tentang menganalisis statistik, uji Mann-Whitney dan uji Kappa. Nah, uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Bila datanya berbentuk interval, sebenarnya dapat menggunakan t-test, namun bila asumsi t-test tidak terpenuhi seperti data harus berdistribusi normal dan lain-lain, maka dapat menggunakan uji Mann-Whitney U dan uji tes ini. Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak H berdasarkan p-value adalah sebagai berikut. Jika p-value kurang maka ditolak, jika p-value maka tidak dapat ditolak. Dalam program SPSS digunakan istilah significance yang disingkat SIG untuk p-value, atau dengan kata lain p-value sama dengan SIG. Syarat-syarat: data sampel tidak berdistribusi normal, dua kelompok sampel yang saling independen atau tidak berhubungan, tidak berpengaruh satu sama lain, atau anggota sampel dua kelompok berbeda. Sampel berskala data ordinal, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Kappa-Cohen untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan bukan beceng, ada kalanya peneliti melakukan pengukuran ulang. Pengukuran ulang dapat dilakukan oleh observer yang berbeda atau dengan instrumen yang berbeda. Hasil yang ditunjukkan oleh kedua pengukuran tersebut kemudian diuji dengan uji Kappa. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan koefisien Kappa-Cohen adalah K sama dengan PO dikurang PE dibagi 1 dikurang PE, dengan PO sama dengan 0,11 ditambah 0,22 dibagi N, dan PE sama dengan E11 ditambah E22 dibagi N. Ada juga di sini syarat-syarat. Yang pertama, data bersifat kategori nominal atau ordinal, baik, cukup, kurang, frekuensi konsumsi. Yang kedua, dua pengaman atau dua metode. Yang ketiga, setiap objek dinilai oleh kedua penilai. Keempat, kategori harus saling eksklusif. Kelima, setiap respon hanya masuk satu kategori saja. Dan keenam, tabel harus berbentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah: menyusun tabel observasi, menetapkan hipotesis, menghitung PO dan PE, menghitung nilai Kappa, menghitung proporsi baris dan kolom, menghitung SE atau K, menghitung nilai Z, interpretasi, dan kesimpulan. Di sini kita akan masuk ke kasus yang pertama. Dalam analisis Mann-Whitney muncul banyak nilai sama atau tes. Pengaruh paling tepat dari banyak tes adalah A. membatalkan uji sehingga hasil tidak boleh dilaporkan, B. menyebabkan perhitungan U tidak mungkin dilakukan, C. menurunkan tenaga uji dan tepatnya p-value sedikit terpengaruh, D. mengubah uji menjadi uji T, dan E. membuat uji hanya boleh dipakai untuk sampel besar dari 100. Jawabannya adalah C. menurunkan tenaga uji dan tepatnya p-value sedikit terpengaruh. Alasan: tes dapat mengurangi informasi pangkat dan mempengaruhi distribusi statistik sehingga sedikit mengubah p-value, tetapi uji masih bisa digunakan dan ada koreksi untuk tes. Selanjutnya, kasus yang kedua, seorang peneliti membandingkan skor kualitas hidup atau ordinal antara pasien yang mendapat terapi senam N sama dengan 8 dan yang tidak N sama dengan 7. Data tidak normal. Pilihan uji yang paling tepat adalah A. Independent t-test, B. Mann-Whitney, C. Chi-square, D. ANOVA, E. Pearson correlation. Jawabannya adalah B. Mann-Whitney U. Alasan: dua kelompok independen ditambah data ordinal atau non-normal ditambah ukuran kecil, yaitu gunakan Mann-Whitney. Untuk N kecil sering dipakai p-value exact. Selanjutnya, kasus yang ketiga, 3 radiolog menilai stadium tumor pada 80 pasien dengan kategori 1, 2, 3 nominal. Ukuran kesepakatan antara lebih dari dua penilai yang tepat adalah A. Cohen's Kappa, B. Fleiss Kappa, C. Pearson R, D. Mann-Whitney, E. MC-Minimer. Jawabannya B. Fleiss Kappa. Alasan: Fleiss Kappa mengukur kesepakatan antara besar dari dua penilai untuk data kategorikal. Baik, untuk teman-teman semua, terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat.
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Oktahanida Bole dengan NIM 11202366 Prodi Sarjana Gizi, dosen pengampu Ibu Pemarada 9 SKM MKes. Baik, di sini saya akan membahas tentang uji non parametrik, uji MC NEMAR dan uji Kruskal-Wallis. Uji MC NEMAR. Uji MC NEMAR diperkenalkan pertama kali pada tahun 1947 oleh Queen MC NEMAR. Uji ini dilakukan pada dua kelompok sampel yang berhubungan, skala pengukurannya nominal. Tujuannya adalah membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau perlakuan di mana tiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, perhitungan uji statistik dan prosedur uji MC NEMAR. Hipotesis uji, HO tidak ada perbedaan nilai yang signifikan antara variabel Y1 dan Y2. HA ada perbedaan nilai yang signifikan antara variabel Y1 dan Y2. Statistik uji, S kuadrat itu sama dengan A dikurang D dikurang 1 kuadrat dibagi A tambah 2. Uji MC NEMAR ini mempunyai kekurangan karena hanya tepat digunakan jika nilai A ditambah 2 dibagi 2 kurang dari 13, karena jika kurang 13 maka nilai X kuadrat atau C square SPSS tidak bisa muncul. Prosedur uji yang pertama, pernyataan hipotesis uji. HO tidak ada perbedaan nilai yang signifikan antara variabel Y1 dan Y2. H1 ada perbedaan nilai yang signifikan antara variabel Y1 dan Y2. Dan kedua, membuat tabel rekapitulasi. Jadi ini adalah contoh tabel dari rekapitulasi. Selanjutnya, uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis atau uji H ini merupakan alternatif dari uji F atau ANOVA, khususnya one way analysis of variance, yaitu menguji rata-rata 3 sampel atau lebih. Apakah sama ataukah tidak sama? Bedanya jika uji F berasumsi bahwa populasi yang diteliti berdistribusi normal dan mempunyai varians sebaran yang sama, tetapi kalau uji H atau Kruskal-Wallis berasumsi bahwa variabel random dan berdistribusi kontinu. Selanjutnya, prosedur uji Kruskal-Wallis. Secara umum, prosedur tersebut terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, pernyataan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Seluruh min populasi sama, tidak seluruh min populasi sama. Kedua, pemilihan tingkat kepentingan. Ketiga, pembuatan peringkat data tanpa membedakan kategori sampel. Penetapan peringkat dimulai dari data terkecil sebagai peringkat pertama. Langkah ini sama dengan langkah pada prosedur uji Mann-Whitney. Keempat, penentuan distribusi pengujian yang digunakan. Untuk uji ini digunakan suatu distribusi C kuadrat. Nilai diberikan dalam tabel dengan mengetahui tingkat kepentingan A dan derajat kebebasan F sama dengan K dikurang 1, itu ke jumlah populasi yang dikaji. Kasus yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap kebiasaan konsumsi sayur pasien. 50 pasien diobservasi sebelum dan sesudah edukasi. Hasil, sebelum edukasi 20 pasien rutin makan sayur, 30 pasien jarang. Sesudah edukasi 35 pasien rutin makan sayur dan 15 pasien jarang. Pertanyaan, uji yang tepat untuk menganalisis perubahan ini adalah: A. Uji T berpasangan, B. Uji MC NEMAR, C. Uji square independent, D. Uji Wilson, E. Uji ANOVA. Jawabannya adalah B. Uji MC NEMAR. Alasan, data nominal atau rutin versus jarang berpasangan ingin melihat perubahan proporsi. Kasus yang kedua, dalam studi mengenai konsumsi suplemen vitamin, 30 anak diperiksa status kekurangan vitaminnya sebelum dan setelah program suplementasi. Datanya cukup atau tidak cukup? Pertanyaan, pilihan uji. A. Uji T berpasangan, B. Uji MC NEMAR, C. Uji C-square independent, D. Uji Kruskal-Wallis, dan E. Uji Mann-Whitney. Jawabannya yaitu B. Uji MC NEMAR. Alasan, data kategorik cukup atau tidak cukup berpasangan ingin menilai perubahan. Selanjutnya, kasus yang ketiga, ahli gizi ingin membandingkan skor kepuasan pasien terhadap 3 jenis diet rumah sakit: diet rendah garam, diet rendah gula, dan diet tinggi serat. Skor kepuasan ordinal sampai 5. Pertanyaan, uji yang tepat yaitu, uji yang tepatnya itu A. Uji Kruskal-Wallis, B. Uji ANOVA, B. Uji square, D. Uji T berpasangan, dan E. Uji MC NEMAR. Jawabannya adalah A. Uji Kruskal-Wallis. Alasan, data ordinal 3 kelompok independen membandingkan distribusi median skor. Sekian dari hasil video saya, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Oktahanida Bole dengan NIM 11202366 Prodi Sarjana Gizi,
dosen pengampu, Ibu Pemerintah Simbola SKM Unkes. Baik, di sini saya akan membahas tentang menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Baik, di sini kita akan membahas tentang uji chi-square. Uji chi-square adalah uji statistik yang berasal dari distribusi normal baku, digunakan untuk menganalisis hubungan atau perbedaan antara dua kelompok data kategori, baik variabel, independen maupun dependen. Dalam melakukan uji chi-square harus memenuhi syarat. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. 2, semua pengamatan dilakukan dengan independen. 3, sampel dipilih secara acak. 4, setiap kolom paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total kolom. Dan kelima, besar sampel sebaiknya besar dari 40. Rumus X kuadrat sama dengan sigma FOD kurang FT dibagi FT. Keterangan C kuadrat sama dengan C square. FO frekuensi observasi dan FH frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas uji Exact Fisher. Uji Fisher-Exact adalah uji non-parametrik yang dikembangkan R.A. Fisher pada 1930-an untuk mengetahui pengaruh signifikan antara dua variabel bebas. Syaratnya beta nominal atau ordinal, sampel kurang dari 40, dan penyesuaian berdasarkan frekuensi harapan di setiap sel. Langkah-langkah pada uji Fisher sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis. tidak terdapat hubungan proporsi antara dua kelompok. H1, terdapat ada hubungan proporsi antara dua kelompok. Yang kedua, digunakan uji Exact Fisher. 3, tentukan signifikan. Dan 4, kesimpulan. Uji chi-square adalah uji berbasis distribusi normal untuk data kategori yang digunakan untuk menguji hubungan, homogenitas, dan normalitas data, namun mensyaratkan frekuensi harapan sel tidak boleh terlalu kecil, terutama pada tabel 2 times. Muka uji Fisher Exact test wajib digunakan karena bersifat eksak dan ideal untuk sampel kecil. Kedua uji ini sangat penting untuk menentukan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel kategorik dalam penelitian, seperti hubungan pengetahuan gizi dengan status gizi. Nah, di sini kita akan masuk ke kasus yang pertama. Dua puskesmas A dan B ingin dibandingkan rata-rata kadar gula puasa pasien diabetes tipe 2. Sampel independen diambil 40 pasien dari puskesmas A dan 35 pasien dari puskesmas B. Asumsi normalitas dan homogenitas varians terpenuhi. Uji manakah yang tepat? A. Prioritas. B. Uji P2 sampel independen. C. Mann-Whitney U. D. ANOVA 2 arah. E. Korelasi Superman. Jawabannya B. Uji T2 sampel independen. Alasan dua kelompok independen, tujuan membandingkan mean, gunakan independentitas atau asumsi varians homogen terpenuhi. Setelah itu kita akan masuk ke kasus yang kedua. Peneliti ingin membandingkan rata-rata kadar kolesterol total antara 3 jenis diet rendah lemak, diet Mediterania, dan diet tinggi serat. Masing-masing kelompok terdiri dari 28 orang dan data berdistribusi normal. Uji yang tepat adalah A. Uji T independen, B. ANOVA 1 arah, C. Mann-Whitney, D. chi-square, E. Uji T berpasangan. Jawabannya adalah B. ANOVA 1 arah. Alasan 3 kelompok independen, variabel, outcome, kontinu, asumsi normal, gunakan ANOVA. Selanjutnya kasus yang ketiga. Peneliti ingin mengetahui apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap nilai hemoglobin sambil mengontrol usia dan MT. Analisis yang tepat adalah A. Korelasi Pearson, B. ANOVA 2 arah, C. Regresi linear berganda, D. Prioritas, E. chi-square. Jawabannya adalah C. Regresi linear berganda. Alasan outcome kontinu, beberapa prediktor jenis kelamin ditambah usia ditambah IMT, yaitu regresi multivariat. Baik teman-teman semua, sekian dari hasil video saya. Terima kasih.